Waktu itu tembus di 400-an ekor. Sore itu ngantar sapinya ke kandang bersama atau bunker itu. Paginya mereka bawa pulang kembali lagi. Kita pendekatan dengan dinasnya, minta bantuan dinasnya untuk memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himapet. Di sini saya Zahra sebagai moderator dan di depan saya ini ada. Nama saya Suradi, saya selaku Ketua KPT Masyarakat yang berada di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau bicara sejarah, sebenarnya sejarahnya panjang banget karena di beberapa tahun yang lalu, kurang lebih di 2000 ke bawah, yang mana Kecamatan Tanjungsari ini banyak peternak sapi yang mereka pelihara sapinya di rumah masing-masing. Namun kondisi dan keadaan waktu itu bahwa Tanjungsari ini salah satu kecamatan yang rawan mengenai pencurian ternak. Dan ada salah satu pelopor, seorang kepala desa, dan dia kebetulan mantan angkatan yang dulu ikut berjuang, mencetuskan ide yang namanya bunker atau kandang bersama. Akhirnya ada musyawarah para peternak di masing-masing lokasi, terbentuklah yang namanya kandang bersama. Kalau bahasa kerennya sekarang sih bunker, tapi lambat laun ada yang nyebut hotel ternak, ada yang nyebut kandang bersama, koloni, ya pokoknya terserah. Intinya bunker itu adalah untuk keamanan. Dan mereka sore itu ngantar sapinya ke kandang bersama atau bunker itu. Paginya mereka bawa pulang kembali lagi, dipelihara di rumah, dibawa angon, bawa ngarit dan sebagainya. Tapi kalau malam masuk ke kandang bunker. Jadi malam aja. Ya, khusus malam aja. Dan itu kandang bunker itu dibuat swadaya bersama. Jadi populasinya bisa 60 ekor, bisa sampai yang terbesar saat ini di angka sampai 300 ekor. Jadi alhamdulillah dengan adanya bunker itu peternak lebih nyaman karena nggak harus tiap malam jaga ternaknya. Nggak harus jadi Ya. Jadi biasanya satu bunker itu satu peternak dapat jatah satu malam. Jadi satu malam tidur di bunker dengan sapi, nanti yang 6 malam bisa dengan keluarga. Dan alhamdulillah hingga hari ini aman, dan total bunker atau kandang bersama di Kecamatan Tanjungsari itu kurang lebih di angka 35 bunker, 35 kandang yang tersebar di 8 desa. Itu awalnya. Dan seiring waktu di 2010, pertama seiring waktu di 2008, bahwa Tanjungsari ini menjadi tempat sarasen peternak seprovinsi Lampung. Waktu itu tempatnya di Kertosari. Alhamdulillah dengan kehadiran kegiatan tersebut, karena tempatnya di Tanjungsari, desanya Kertosari, akhirnya instansi pemerintah kan melihat, oh ternyata di sini berbeda dengan tempat lain. Ada kandang bersama, ada kandang bersama. Berkat awal itu akhirnya kita dibina oleh dinas peternakan, dinas pertanian, penyuluh, sampai ke provinsi. Akhirnya dibuatlah nama kelompok-kelompok. Karena di situ tiap malam pasti ramai di kandang itu, yang jaga bisa 4-5 orang. Setelah dibentuk kelompok, akhirnya di 2010 karena melihat populasi di Tanjungsari ini banyak sapi PO, dicanangkanlah oleh Pemda Lampung Selatan sebagai salah satu pusat pembibitan sapi PO waktu itu ya. Karena hampir 80% sapinya PO. Itu sih awal ceritanya. Setelah dibentuk itu, kami para ketua kelompok akhirnya membuat asosiasi ya hanya tingkat kecamatan, hanya untuk ngumpul, berbagi informasi, tukar HP. Jadi kalau malam nanti ada kejadian apa, di grup itu udah langsung share, tahu semua kan gitu. Karena sering kumpul, guyup, akhirnya 2012 kalau nggak salah kami didampingin oleh Bank Indonesia. Gitu terus, dan difasilitasi oleh dinas, termasuk dinas koperasi. 2014 baru terbentuklah
KPT Majusa. Jadi fasilitas-fasilitas ini pure dari pemerintah gitu ya Pak? Dari pemerintah, pure dari pemerintah. Selain pembinaan SDM, ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Selain memang ada beberapa ternak yang memang milik petani. Kalau boleh tahu KPT ini pusatnya cuma di sini atau tersebar gitu? Kalau secara administrasi emang kantornya di sini, tapi kalau secara keanggotaan itu Kecamatan Tanjungsari. Total anggota kita di 297 orang. Dan sebenarnya peternak tidak semuanya bergabung karena di koperasi sendiri. Kita kan tidak memaksakan orang harus ikut koperasi. Tapi orang lain atau peternak lain boleh memanfaatkan koperasi. Maksudnya misalkan mereka terbentuk di pemasaran atau dibentuk di bidang lain bisa konfirmasi dengan koperasi. Karena kalau kita hitung misalkan 35 kelompok dengan rata-rata anggotanya 20 orang, itu kan udah ketemu 700 orang. Nah, artinya banyak yang bergabung. Semuanya balik lagi kalau ngomongin koperasi kan beberapa tahun yang lalu citra koperasi kan jelek, banyak koperasi yang uangnya dibawa kabur tuanya dan lain sebagainya. Jadi kita merintis ya cukup lama kalau dilihat dari 2014 sampai sekarang. Kalau dari tujuannya sendiri produksi ternak ini lebih kemana Pak? Ke dagingnya, susu, atau pembibitan? Ya, sebenarnya kalau kami awalnya sih sangat senang dengan hadirnya kegiatan pembibitan. Salah satu kata orang di Tanjungsari ini dijadikan pilot projectnya pembibitan KPIPO. Awalnya sih kami tertarik dengan program itu. Ya kami sempat recording, sempat ada pencatatan. Cuma memang jadi kelemahan di beberapa tahun dari 2010 sampai 2017 lah kalau nggak salah, itu ada condongan bahwa apa yang kami hasilkan itu harganya sama dengan sapi yang tidak kami recording. Jadi akhirnya kayak peternak, ngapain sih kita recording toh hasilnya sama gitu. Itu akhirnya ya saat ini kami hanya berprinsip bagaimana populasi di Tanjungsari ini naik. Jadi kami kalau untuk tingkat peternak kami sarankan untuk budidaya. Kalau untuk kelompok-kelompok selain nanti budidaya harus ada yang pengemukan. Jadi biar ada subsidi silang. Karena di sini populasi terbanyak memang tetap betina produktif. Dan pengemukan udah kita mulai kembangkan, tapi masih jual dalam bentuk hidup, tapi di momen-momen tertentu kayak Idul Adha gitu. Tadi kan kalau soal tujuan kan sebenarnya awal dari pembibitan ya Pak. Untuk proses kawinnya itu bagaimana Pak? Di sini masih alami atau sudah inseminasi buatan? Kalau kawin sih sebenarnya kami juga suka menerapkan teknologi yang ada, maksudnya dengan berkembangnya teknologi akhirnya ada IB kan, inseminasi buatan. Kami lebih condong sebenarnya inseminasi buatan karena di sini hampir rata-rata inseminasi buatan, karena dari 8 desa aja petugas IB itu hampir setiap desa satu gitu. Sama ya Pak? Ya, jadi setiap desa ada petugas IB satu, makanya kami tetap pakai IB. Karena kelebihan inseminasi buatan itu pertama bahwa benih yang ada di stro itu emang udah teruji kan, udah ada standarisasinya. Saya yakin begitu disuntikan hasilnya juga bagus. Cuman ada kelemahan adalah di peternaknya. Kan peternak itu kadang nggak mau ngamatin tiap hari atau misalkan oh ini udah lewat tanggal sekian harus kita amati lah. Itu menjadi kelemahan kenapa IB juga nggak berhasil kan gitu. Nggak tepat. Nah makanya kami ada alternatif, solusi yang berikutnya adalah dengan kawin alam. Jadi kalau kami IB 3 kali dia nggak bunting, kita masukkan kawin alam. Gitu. Karena kenapa kami harus punya kawin alam? Biar biaya produksi kita ini nggak membengkak, kan gitu. Dengan kawin alam, alhamdulillah biasanya 10 ekor betina kita kasih 1 jantan. Setelah 3 bulan kita periksa itu rata-rata di 80-90% bunting. Sebenarnya kalau bicara tantangannya banyak sekali sih, karena yang pertama bahwa peternak kita ini kan orientasinya bukan bisnis,
orientasinya tabungan. Jadi kalau di B sekali nggak jadi ya nunggu lagi kan gitu. Investasi ya Pak. Ya intinya adalah tabungan, pada saat kita butuh kita bisa jual. Dan ternyata ternak ini ya sama dengan kita investasi emas lah. Hari ini kita beli, besok jual udah bisa. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, masih banyaknya SDM peternak kita yang memang belum mengetahui teknologi sekarang kan udah berkembang. Cuman ya kendala yang berikutnya apabila kita memberikan sosialisasi kepada peternak, apalagi yang udah di atas kita, jawabannya gampang. Saya loh sebelum kamu lahir saya udah beternak kan gitu. Padahal perkembangan zaman menuntut untuk kita ikut teknologi yang baru kan gitu. Zaman itu berubah. Itu jadi itu yang jadi masalah. Yang kedua, sumber pakan. Sumber pakan kan kadang peternak kecil itu tidak pernah berpikir oh kita beternak harus punya bank pakan nih ya. Entah dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk yang lain. Itu kan jarang terjadi di pikiran kalau peternak yang punya misalkan 1-5 ekor. Dia masih mengandalkan ngarit, sedangkan sekarang ini herbisida udah luar biasa. Kadang disemprot kan, kadang kita nggak tahu, akhirnya kita ambil rumputnya, kena sapinya jadi masalah kan. Nah itu yang jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan SDM peternaknya. Yang berikutnya adalah generasi penerus, Mbak. Ini yang sebenarnya menurut kami ya sangat vital sih. Kalau sekarang dari data anggota populasi itu rata-rata umurnya udah 50 tahun ke atas. Oh, sudah lumayan ini ya Pak ya. Jadi kalau 10 tahun kemudian nanti nggak ada regenerasi, ya otomatis kan nggak ada yang mau beternak kan. Kata anak muda katanya beternak itu nggak asik, katanya. Mereka belum tahu aja Pak untung ya. Itu tantangan yang kita hadapi. Kalau untuk kesehatan hewan, alhamdulillah dinas support, petugas juga support. Begitu ada wabah kayak PMK, LSD, mereka gerak cepat. Yang seperti Bapak sebutkan tadi seperti PMK tuh Pak. Di sini kemarin ada nggak sih Pak sapi yang terkena gitu? Kalau untuk di Tanjung Sari PMK waktu ramai-ramai kemarin tuh alhamdulillah di data kami 0%. Tapi kalau LSD kami kena. Gitu. Kenapa PMK kita kena? Karena waktu itu kan viralnya Jawa dulu kan viral. Begitu viral pemerintah berusaha untuk menyediakan vaksin. Jadi sebelum penyakitnya ke sini udah gerak cepat dinas melakukan vaksin. Akhirnya alhamdulillah 0%. Cuma kan PMK waktu itu kayak rame di Sumatera. Jadi sebelum vaksin datang udah nyebar ke sini. Dan itu pukulan terberat buat kita selaku peternak, apalagi itu mendekati hari raya kurban. Ya, karena sempat saya ada yang kena, hampir satu kandang kena, hampir was-was yang jantan, karena udah di booking orang kan. Ya alhamdulillah nggak kena, cuman hanya betina, ada sih jantan beberapa ekor yang sempat potong paksa, karena emang udah nggak tertolong lagi. Daripada mati ya. Daripada mati. Biasanya kalau penyakit tersebut tuh apa sih Pak penyebabnya gitu? Yang paling utama. Kalau penyebab sih, apalagi bicara virus sih kita nggak ngerti ya, karena kan virus ini kita nggak kelihatan. Ya intinya antisipasi kita biosecurity kan. Waktu itu ya sempat karena BMK kami ya tutup total, kami nggak ada kegiatan. LSD pun sama, kami akhirnya nggak ada kegiatan. Gak ada tamu-tamu masuk gitu. Ya mereka mau kesini kita larang, kita bener-bener off. Dan kita sediakan biosecurity kalau seandainya emang darurat orang ingin sini ya kita ada bak air, langsung tadinya ada penyemprotan desinfektan orang kalau masuk kan, ya langsung kalau di kandang ya kita tetap desinfektan rutin sama pengasapan ya gitu. Itu sih penanganan di penyakit. Kalau penyebabnya kita nggak ngerti karena dia virus kan, kalau dipikir PMK di Jawa kok sampai sini kan. Iya, kan jauh ya gitu. Kalau untuk pakannya sendiri Bapak ini beli atau produksi sendiri Pak? Kalau untuk pakan kita kebetulan untuk hijauan kita punya bank pakan. Kebetulan kalau secara nasional Tanjung Sari itu total hampir 55 hektar rumput pakcoy.
Kalau untuk indigo veranya ya kurang lebih di 5 hektar karena baru pengembangan. Dan kalau di sekitar kantor sini yang ready pakcongnya 10 hektar, indigo veranya ada 4 hektar, kurang lebihnya di situ. Jadi kita punya bank pakan dalam bentuk hijauan. Langsung kalau untuk konsentrat kita hanya beli bahan bakunya. Bahan bakunya beli, biasanya ya dengan hadirnya anak-anak mahasiswa itu kan saya bertanya, karena kita peternak kadang nggak bisa ngeramu nih, supaya ketemu protein sekian nanti campurannya gimana ya, kita diskusi dengan anak-anak yang dia udah kuliah datang ke tempat kami main, kita ajak ngobrol kalau untuk pakan yang misalkan kedet gimana, dari situlah akhirnya kita punya formulasi. Jadi begitu kita punya formulasi dari anak-anak yang membantu kita, baru kita produksi sendiri. Jadi kita tinggal beli bahannya apa aja, kita mixing, kita punya mixernya, kita mixing baru kita aplikasikan. Oh berarti mixingnya bukan manual ya Pak? Bukan manual. Oh sudah pakai alat. Sudah pakai mesin. Karena kalau manual misalnya 1 ton itu kan tenaga harus sekian orang. Kalau itu tinggal dimasukin aja nanti udah merata. Menurut Bapak apa sih Pak dalam pakan itu yang mahal? Apa hijauannya kah? Atau konsentratnya? Sebenarnya dibilang pakan mahal itu ya balik lagi sih. Mahal itu biasanya terjadi kalau kita beli dalam bentuk dalam jumlah sedikit. Misalkan kita pengen bungkit sawit misalkan belinya cuma setengah ton misalkan. Itu beda dengan beli misalkan satu mobil 10 ton kan gitu. Karena ada pembengkakan di biaya operasional kendaraan gitu. Itu kalau bicara mahalnya di bahan pakan seperti itu. Makanya kalau selama ini kan dulu karena kita koloni, kita pakai kulit singkong, pakai onggo, itu kan beli semua. Dan biasanya belinya nggak banyak, akhirnya dia tinggi. Nah untuk antisipasi yang betina, yang pembiakan, kalau kita semuanya beli itu akan jadi masalah. Karena tadi telat sehari IB-nya nggak jadi kan, kita udah keluar pakan. Makanya kita dengan adanya bank pakan tanaman hijau dan itu ketemunya lebih murah. Begitu kita aplikasikan ternyata bagus, ya intinya menguntungkan. Berarti di sini jenis pakan yang diberikan untuk amplitude ya Pak ya? Kalau untuk pembiakan kita lebih full ke hijauan. Hijauan nanti kalau misalkan mau melahirkan atau setelah melahirkan baru kita tambah konsentrat, tapi nggak banyak. Yang full pakai konsentrat adalah jantan. Dia ada tambahan hijauan tapi nggak banyak. Kalau dari dampak kekurangan nutrisi itu apa sih Pak? Misalnya kayak saya merhatiin itu pedet yang kemarin saya tanya ini diisolasi ya, itu kenapa sih Pak sebenarnya? Itu awalnya ini sama sih, induknya juga mati di umur kurang lebih 2 bulanan lah, sama yang kemarin merah yang lari-lari. Nah itu karena induknya mati. Jadi pasca melahirkan induknya mati. Langsung yang kedua biasanya kami ini kurang pengamatan pada saat melahirkan. Melahirkan kan ada waktu di mana susu itu mengandung kolostrum. Ya. Makanya saya kadang menekankan kepada anak kandang itu begitu sapi melahirkan, target utama bagaimana pedet ini minum susu kolostrum. Ya, gitu. Kalau misalkan induknya susah ya kita perah. Nanti kita minumkan. Begitu yang kami lakukan. Jadi itu diisolasi ya Pak ya? Ya intinya diisolasi kan karena kalau begitu kita gabungkan dengan umur yang sama dia kalah. Karena kan kita nggak diikat nih, kalau untuk sapi 3 bulan kita nggak ikat kan. Jadi mereka bertarung yang menang ya makanya banyak, makanya kita bisa.